Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin. Jare yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takok lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah. Ini kowe cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Jadi ini buyut bocah ketoke luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya Sunan Sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harun Gafir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya. Sarah keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak. Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Rawana Islam kabeh dene kok. Meskipun gak wong pilihan ndekne Mustafa sing jeneng-jeneng saiki ya mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iskak, mari dadi utek kula niku wis rodok iki. Utek kula nu kan anut kaul sing paling aqua. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel iki. Ya sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe. Mesti diarani Islam. Nah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Lan ning kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa?
Terus kalah meneh, terus saiki jadi kota modern, dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo. Ya wis. Kita wis ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas kan arah notaku. Musa pinterlah sementara notaku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra-roh tahu mikir, ya satu orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali mau hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali. Songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku paling mangkel mek ketoprak, perkara nek men kalah mbek Saridin. Jare yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takut itu kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Jadi ini buyut bocah ketoke luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya Sunan Sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harun Muzakir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucutin wae. Gue mesti raro, agak ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Tadi Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi yo padahal pinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi gini, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarang Yahudi ora, Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang rupa. Mergo ketok goblok gitu. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene, "Lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Iki padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe mendingin ya, Bandur Salim penggemar Hasan itu anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Zufur, kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu terucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya
Ibrahim. Makanya Quran go jeloke wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di afala taqil. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham tak kok. Ora repot ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah mlebu swarga lah sepek-pekan. Tapi mbok paham. Tapi ra paham lah sementing mlebu swarga lah iku masalah itu. Ora tahu kepikiran li'ilai kalimatillah. Aku lho cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok ora sedo mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran, mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok kowe wis penting mlebu ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Terus diomongno Ibrahim pengikut Yahudi, itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbah Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin. Pak Karno pengikut Pak Darani, atau Gus Basyem pengikut Mbah Yeni, atau Mbah Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran negosiasi gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi'il. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata ku ora pinter. Penting selawatan berjanji buwanten. Nak darani bid'ah ngamuk semua. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ngarah darani bid'ah. Lha kita ning ndi wong walam matam man hamdi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid'ah. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene terus. As repot. Pusing aku mikir banget. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing biano mau tulisnya bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makbulan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adim nataifatin nat dari fama kazafihim syahron saqiman yu'adu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning di wong sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah. Nah, akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong mesti bener ndi, saya padha ora bener. Terus sing bener sapa sing ngalim, mesti kowe tak mau ngalim bener. Ya nek ngono padha benere wae. Wong sing ngritik krungune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat alam. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalami gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang nok yasine tapi mau sesajen. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, menjaga makamnya. Nanti kena jadi wali, ngomong anak putumu, muridmu wali, nah orang yang repot, guri-guri dikai saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugihan itu. Gue rukhir nangis tenang. Banyak seperti itu, nggak asal dituak, banyak.
Nah, lalu makom itu terserah siapa? Pertanyaan, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai. Ya. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira rijali taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, dong tenang, pinter nih, maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita ada soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan kalau dibalik yang meluruskan siapa? Ya coba yang bisa jawab siapa? Misalnya sebenarnya terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa surganya itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yaiku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung jarane keliru. Jadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah adiknya iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Debat itu nek kaku ati kudu adu pasuk. Lah repote umat Nabi sing ra keramat kuwi sampe yo. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena agak. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener. Mergo wong paling kuwatir nak anake mati putrine mati. Ora ono cerita bojone bab iku. Bojo ora melok yo ora ono. Lan kula termasuk kiai sing jarang donga mbek bojo-bojo. Sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula nu yo rada iskal. Jebule bareng tak takono dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono kejawab ya wes. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean. Tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya. Kula nggih setuju sing jelas bojo wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wes piye menah. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi nggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru. Seru anak. Orang tuh lebih menyayangi anak toh nyawa joro-joro. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembah. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta enggak mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat dua kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa?
Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejak itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah. Yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari. Lagi mulai perkara kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Syam. Mulane aja melo-melo. Aja melo-melo iku lho. Aja terusno, mari kepinteran terus. Seneng ae terus. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok wis sing kasil. Gak Ismail. Ismail wis gak. Kecondak tenan. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim dadi nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul akwa iku Ishaq tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterus dong.